terima kasih Pak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan praktikum tentang 4 organ yang 5 organ yang akan kita praktikumkan untuk histologi sistem limfatis atau histologi organ limfatik. Yang pertama itu adalah lymph node atau lymphonodes yang ditampilkan oleh Pak Anas di mikroskop di layar kalian saat ini, di mana lymph node itu atau lymphonodes atau nama lainnya kelenjar getah bening ya. Itu struktur yang tampak di bagian luar itu adalah kapsula ya. Kapsula itu terdiri dari jaringan ikat ya yang membungkus atau yang menutupi seluruh permukaan dari lymph node ini ya. Jadi yang di luar ini adalah kapsula. Ada juga di situ sel lemak ya, sel lemak perikapsular di bagian luar daripada kapsula yang ditunjuk oleh Pak Anas. Jadi yang bagian luar ini namanya bagian kapsula. Selanjutnya di bagian ada bagian putih di dekat kapsula itu namanya sinus subkapsularis. Jadi kan pada organ lymph node itu ada serabut efren dan ada serabut afren. Serabut atau pembuluh limf yang masuk ke dalam lymph node ini ya. Selanjutnya serabut efren itu menembus kapsula dan menjadi sinus subkapsularis ya. Yang putih bagian selanjutnya sinus subkapsularis ini akan melanjutkan diri menjadi sinus kortikalis, yaitu pembuluh limf yang berada di bagian korteks. Mungkin saya bagi dulu ya, bahwa lymph node ini terbagi atas bagian korteks ya, yang terletak di bagian tepi, di bagian pinggir dari lymph node ini. Kemudian bagian parakortikal, selanjutnya ada bagian medula. Bagian medula itu bagian adalah bagian yang terletak di sebelah dalam atau di bagian tengah dari nodulus limfatikus. Nah, struktur yang terdapat di bagian korteks dari lymph node ini kita bisa lihat di situ banyak terdapat nodulus limfatikus yang bulat-bulat itu ya. Nodulus limfatikus ini berlokasi pada daerah korteks dari lymph node ya. Nah, ada nodulus limfatikus di mana ada bagian tengahnya itu sedikit lebih pucat ya, light staining, pewarnaannya sedikit lebih pucat, itu namanya germinal center. Germinal center ini menunjukkan daerah limfosit yang sudah mengalami proliferasi ya. Selanjutnya ada juga nodulus limfatikus yang belum menunjukkan kalau sudah terdapat germinal center kita sebut biasanya juga folikel sekunder ya. Sedangkan ada bagian nodulus limfatikus yang belum terdapat germinal centernya itu biasa disebut juga folikel primer ya. Jadi beberapa buku menjelaskan seperti itu. Nah, selanjutnya tadi pembuluh limf itu masuk ya, serabut afrennya masuk menembus kapsula menjadi sinus subkapsularis atau disebut juga sinus marginalis ya. Selanjutnya sinus marginalis ini melanjutkan diri menjadi sinus kortikalis kalau dia berada di bagian korteks. Kemudian ada bagian dari kapsula yang mengalami invaginasi menembus masuk ke dalam, itu namanya trabekula ya, trabekel. Nah, sinus yang berjalan di samping trabekula dari daerah korteks dia menjadi sinus sinus trabekularis ya. Sinus trabekularis itu pembuluh limf yang berjalan di samping trabekula. Selanjutnya sinus trabekularis ini akan melanjutkan diri menjadi sinus medularis apabila dia berada di daerah medula. Selanjutnya dia bermuara ke suatu hilus
di mana dari sini dia akan keluar menjadi namanya serabut efren, ya. Serabut aferen. Jadi serabut aferen itu yang masuk ke dalam menembus bagian kapsula, dan serabut eferen itu adalah yang keluar dari hilus dari lymph node ini. Ya, jadi itulah struktur-struktur yang terdapat pada lymph node. Di bagian medula sendiri terdapat apa yang disebut medullary cords, ya. Cords itu kalau bahasa Inggris diterjemahkan kabel atau tali, ya. Jadi dia suatu kumpulan limfosit-limfosit yang memanjang seperti tali temali, ya. Jadi beda kalau di bagian korteksnya itu dia membentuk bulatan-bulatan yang kita kenal sebagai nodulus limfaticus, maka agregat limfosit atau kumpulan sel-sel limfosit pada daerah medula itu membentuk medullary cords, ya, seperti panjang-panjang, ya, panjang-panjang seperti tali temali. Itu, ya. Di samping itu di bagian medula juga banyak terdapat pembuluh darah atau vaskuler, ya. Nah, ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan barangkali? Tabe, Dr. Elisa, Dr. Yusuf? Cukup saya. Iya, atau ada pertanyaan untuk organ ini, anak-anak, mahasiswa? Nanti kita jelaskan lagi apabila ini ya di kelompok-kelompok kecil ya, apabila ada yang luput. Selanjutnya kita pindah ke organ limfoid yang kedua yang akan kita praktikumkan pada pagi hari ini. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Ini adalah organ spleen atau lien atau limfa, ya. Nah, limfa ini tidak ada bahagian limfa itu yang namanya korteks dan medula di limfa, ya. Jadi bagian terluar limfa itu ada sama seperti tadi lymph node, ada kapsulanya yang tersusun atas jaringan ikat. Ada kapsula itu yang ditunjuk. Kemudian kapsula ini sama juga dengan lymph node tadi, dia akan mengalami penetrasi masuk ke dalam parenkim membentuk trabekula, ya, membentuk trabekula. Tetapi bagian lien ini tidak ada bagian yang kita pisah korteks dan medula, ya. Kalau di lien ini kita bagi atas bagian pulpa merah dan pulpa alba, ya. Pulpa merah atau red pulp itu adalah dia mewakili fungsi lien sebagai organ hematopoietik. Jadi kan lien selain organ limfatik, dia juga fungsinya menyimpan sel-sel darah, ya. Jadi dia menyeleksi sel-sel darah merah, mana yang masih muda, yang masih bagus dia alirkan kembali ke dalam pembuluh darah. Sel-sel darah merah yang sudah tua atau mengalami kerusakan, maka dia akan disimpan dulu di bagian red pulp atau pulpa merah daripada lien, ya, sampai akhirnya nanti kalau dibutuhkan dia akan dikeluarkan, kalau tidak dia akan dihancurkan oleh makrofag. Nah, bagian dari lien yang kita sebut pulpa putih atau white pulp atau pulpa Malpighi, disitulah terdapat nodulus limfaticus, ya. Nodulus limfaticus ini adalah kumpulan limfosit-limfosit, ya. Jadi dia berwarna basofilik karena kita tahu limfosit itu nukleusnya kan basofilik, ya, berwarna biru. Jadi kalau dia banyak maka dia terlihat nodulus limfatikusnya ini terlihat biru, ya. Nah, dalam satu nodulus limfatikus terdapat satu arteri sentralis. Itu yang ditunjuk, arteri sentralis, ya. Biasanya arteri sentralis itu terdapat di bagian perifer dari nodulus limfatikus. Adalah struktur yang terdapat pada lien, ya. Jadi yang kalian harus tahu bahwa di lien itu
ada korteksnya, ada kapsulanya yang pembungkusnya yang terdiri dari jaringan ikat. Kapsula melanjutkan diri menembus parenkim membentuk trabekula, ya. Trabekula selanjutnya di sampingnya ada sinus trabekularis juga, ya, yang pucat itu aliran tempat dialirkannya pembuluh limf, ya. Kemudian lien ini terbagi atas pulpa merah atau red pulp dan pulpa putih, di mana red pulp ini kaya akan eritrosit karena di situ tempat penyimpanan eritrosit, sedangkan white pulp itu terdapat nodulus limfaticus yang kaya akan limfosit, dan struktur yang dalam satu nodulus limfaticus terdapat satu arteri sentralis yang biasanya terletak di bagian perifer daripada nodulus limfaticus. Ya, silahkan Tabe, Dr. Elisa, Dr. Yusuf bila ada yang mau ditambahkan. Itu arteri yang di tengah itu lienalis atau sentralis? Arteri sentralis ya, Dok? Sentralis. Dr. Robi, selamat pagi, Dok. Ada yang mungkin terlupa oleh saya, Dok, mau ditambahkan? Arteri tidak stabil jaringannya, Dok? Iya. Dr. Robi. Ya. Kurang terputus suaranya, Dok. Mungkin jaringannya kurang stabil. Ya, saya cuma tambahkan sedikit ya. Di samping arteri sentralis kita bisa lihat tuh Bos, saya terus. masih putus. Iya, masih Putus kira, putus. Dok. Suaranya hilang timbul, Tabe. Kalau saya timbul hilang enggak? Nah, Tidak. Kalau Dr. Elisa stabil. Stabil ya. Pakai kartu halo itu. Sama dong. Wifi mungkin Dr. Robi ada wifi di rumahnya. Iya, wifi nih di rumah. Yang begitu ada gangguan sedikit barangkali. Nah, sekarang lancar, Dok. Lancar, Mi. Iya, lancar, Mi. Karena saya buka pintuku. Iya, Tadi ditutup, saya dalam kamar. Jadi ingat ada sinus trabecularis, ada sinus subscapularis di bawah kapsul. Di dalam bagian red pulpa juga ada kadang-kadang banyak kita jumpa medullary cord ya. Dia ada juga sinus medularis, itu saja. Dan pada trabekel biasanya kita jumpai pembuluh darah. Sedangkan pada trabekel dari limfonodus itu agak jarang kita temui pembuluh darah ya. Di sini ada arteri dan vena trabecularis. Itu aja kami pakai untuk bedakan dengan limfonodus. Jadi ini mesti dibedakan dengan limfonodus, hati-hati ya. Jadi kedua organ ini ada trabekelnya ya, Dok. Cuman kalau di lien di dalam trabekul ada pembuluh darah ya, arteri dan vena. Kalau di lymph node jarang ditemukan pembuluh darah di trabekelnya ya. Ya, itu saja. Ya. Baik, bisa kita pindah ke organ selanjutnya yang ketiga. Adalah tonsil
palatina ya. Ini tonsila palatina, berbeda dengan dua organ limfoid yang pertama dan kedua, lymph node dan lien. Di tonsila palatina itu bagian luarnya tidak dibentuk oleh suatu jaringan ikat atau kapsula, tetapi di sini bagian luarnya adalah epitel, yaitu epitel berlapis gepeng tidak bertanduk atau stratified squamous epithelium. Ya, jadi itu adalah bagian terluar daripada tonsila palatina. Nah, informasi juga tonsil itu sebenarnya ada 3 ya. Ada tonsila faringea atau yang disebut biasa adenoid. Nanti kalian pelajari di tractus respiratorius. Kemudian ini ada tonsila palatin. Ini yang saat ini kalian lihat di layar, dan ada tonsila lingualis ya. Jadi tonsila palatina ini bagian luarnya tidak dibentuk oleh jaringan ikat atau kapsula, tetapi dia adalah suatu epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Nah, kemudian dia pada tonsila palatina juga terdapat bagian korteks dan medula ya, di mana bagian korteksnya itu kita jumpai banyak nodulus limfatikus ya. Nodulus limfatikus yang sama kita jumpai seperti di lymph node tadi, seperti di lien juga ya. Selanjutnya ada bagian medula daripada tonsila palatina ini yang kaya akan vaskuler. Jadi pembuluh darah banyak terkumpul di daerah bagian medula daripada tonsila palatina. Selanjutnya struktur yang penting untuk kalian ketahui pada tonsila palatina ada celah ya. Jadi antara kita sebut apa ya, lobulus ya. Ada bagian daripada epitel ini yang menjorok masuk ke dalam ya, itu namanya crypt ya, crypt. Di mana crypt ini di situ kita bisa jumpai benda liur ya. Ini yang ditunjuk oleh Pak Anas itu namanya benda liur. Nah, bagian dari mungkin ada di sini ya, bagian dari nodulus limfatikus itu kan bagian tengahnya yang pewarnaannya lebih pucat, itu kita sebut germinal center ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana germinal center itu menunjukkan daerah di mana limfosit, sel-sel limfosit ini sudah mengalami proliferasi. Kemudian ada daerah peralihan dari bagian yang pucat, kemudian ada bagian yang lebih padat di bagian tepinya, itu namanya mantle zone ya. Mantle zone itu di situ warnanya lebih biru karena kandungan limfositnya yang lebih padat. Dari saya mungkin cukup, Dok. Ada yang mau ditambahkan lagi, Dr. Robi, Dr. Elisa maupun Dr. Yusuf? Cukup. Sekarang kita pindah ke organ limfoid yang keempat, yaitu timus ya. Timus ini ada 2 ya, ada timus anak dan timus dewasa. Kita lihat dulu yang ditampilkan oleh Pak Anas ini adalah timus anak ya. Pada timus juga ada ada bagian luarnya ya, jaringan ikat yang dibentuk yang kita sebut kapsula ya. Bagian terluarnya itu ada kapsulanya. Nah, timus ini dibagi, kapsula ini mengalami penetrasi masuk ke dalam membentuk trabekula yang ditunjuk itu. Nah, trabekula inilah yang membagi timus ke dalam lobulus-lobulus. Jadi kalau timus itu banyak lobulus-lobulusnya ya. Jadi trabekula membagi timus ke dalam lobulus-lobulus. Tapi ada bagian yang betul-betul membagi secara utuh seperti yang di atas ini ya, memisahkan lobulus dari yang bagian di dekatnya. Ada juga trabekula yang tidak benar-benar membaginya ya. Jadi sehingga ada bagian yang terhubung antara
lobulus satu dengan lobulus yang lainnya seperti yang ditunjuk oleh Pak Anas. Setiap lobulus ini ada bagian yang kita sebut korteks dan yaitu bagian luar ya, bagian yang di tepi, yang di pinggir, dan bagian medula yang di bagian tengah ya. Di bagian korteks ini banyak kita jumpai limfosit, makanya warna daripada bagian korteks itu lebih biru, lebih ungu ya, karena limfosit kan nukleusnya itu tadi disebutkan ya, bulat, sitoplasmanya sedikit, jadi dia basofilik, jadi dia terlihat lebih ungu. Sedangkan di bagian medula itu di situ terdapat satu struktur yang kita sebut hasal corpuscle atau hasal body ya, yang dinamai hasal body karena penemunya namanya Arthur Hill Hasal ya. Jadi namanya dilestarikan di pertemuannya ini namanya benda hasal ya. Benda hasal ini sebenarnya adalah suatu sel ERCS ya, epithelial reticular cell ya, salah satu epithelial reticular cell tipe 6 yang mengalami bentuk yang besar dibanding ERCL lainnya. Ya, dia berbentuk seperti lamel-lamel ya, yang berjalan yang serabut lamelar yang konsentris seperti kulit bawang ya. Itu adalah benda hasal yang khas terdapat pada bagian medula dari timus. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Dok? Jadi kita tahu kan bahwa timus itu aktif sebagai organ limfoid itu terutama pada masa kanak-kanak sampai remaja. Jadi timus itu ukurannya besar pada waktu kanak-kanak sampai puncaknya remaja. Setelah itu perlahan-lahan timus ini akan mengalami age involution atau mengalami involusi lemak ya, menyebabkan semakin mengecil dia. Jadi timus dewasa itu ukurannya lebih kecil dibanding timus anak. Ya. Dan satu lagi perbedaannya pada timus dewasa yang akan ditampilkan nanti, kita temukan banyak sel-sel lemak, sel-sel lemak yang terdapat pada bagian korteksnya. Mungkin bisa ditampilkan timus dewasanya, Pak Anas. Nah, ini dia timus dewasa. Jadi kalau kalian lihat perbedaannya, timus dewasa itu begini ya, dia tidak padat jaringan limfositnya. Jadi bagian korteks daripada timus dewasa mengalami degenerasi lemak. Jadi banyak sel-sel limfosit itu terganti oleh sel-sel lemak ya. Ini dia sel-sel lemak yang terdapat pada jadi involusi timus itu lebih berefek pada bagian korteksnya dibandingkan bagian medulanya. Nah, perbedaan yang ketiga, hasal body atau benda hasal ini terlihat lebih besar pada timus dewasa dibanding timus anak. Ya, jadi pada timus dewasa banyak sel lemaknya, kemudian hasal bodinya terlihat lebih besar dibanding hasal body yang terdapat pada timus anak. Tuh, ya. Jadi masih kita lihat kapsulanya, masih terlihat trabekulanya yang membagi timus ini ke dalam lobulus-lobulus. Tetapi dua hal yang penting yang membedakan itu tadi, komponen sel lemaknya lebih banyak pada timus dewasa dan benda hasalnya lebih besar.
Timus juga tidak mempunyai serabut aferen ya. Itu dia. Jadi dia tidak memiliki serabut aferen. Jadi sel-sel limfosit terutama limfosit T ya, berada di timus itu melalui migrasi yang mengalami migrasi dari sumsum tulang atau bone marrow melalui pembuluh darah. Jadi dia tidak lewat pembuluh limf atau kapiler limf masuk ke dalam timus, tetapi dia dibawa oleh aliran darah. Timus hanya punya serabut eferen, serabut keluar, ya, yang membawa sel-sel limfosit T yang sudah maturasi, sudah diferensiasi, sudah diferensiasi menjadi sitotoksik T cell K, helper T cell K, memory T cell K sesuai dengan perannya nanti di dalam jaringan atau organ di mana dia nanti akan didistribusikan. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Tabe Dr. Elisa, Dr. Robi, Dr. Yusuf, dan teman-teman yang lain. Jelas. Perbedaan timus anak, timus dewasa dalam hal jumlah hasil body itu yang mana lebih banyak, dan kalau besarnya itu sudah dijelaskan tadi, tapi jumlah hasil body anak dengan timus dewasa yang mana lebih banyak? Karena katanya Dok Tabe, mungkin saya minta dikoreksi kalau mungkin saya salah, yang pernah karena age involusi karena umur ini hanya terjadi pada bagian korteks, jadi tidak terlalu berefek pada bagian medulanya, jadi dia tidak berubah Dok. Malah cenderung mungkin kalau dibanding komposisinya dengan limfosit, dia karena limfosit sudah mengalami degenerasi lemak. Sekarang kalau itu dia karena tidak berubah, jadi lebih banyak sekarang hasil body itu dibanding yang pada timus anak. Mohon dikoreksi Dr. Robi atau yang lainnya mungkin. Iya, betul. Jadi dilihat secara perbandingan ya. Jadi memang dia tidak tambah banyak, tapi sekarang kalau di dewasa kelihatan lebih banyak karena timus jadi kecil dan degenerasi dari sel-sel limfositnya itu semua jadi kelihatan lebih banyak. Tapi sebenarnya jumlahnya sama. Ya. Tapi volume dari timus mengecil dengan jumlah yang sama ya terlihat banyak. Ya. Terima kasih Dr. Robi. Banyak. Yang penting mereka bisa membedakan timus anak sama timus dewasa. Tuh. Ya. Ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa barangkali terkait ini, karena kita sudah, ini adalah kelima organ atau jaringan yang akan kita praktikumkan sebentar ya. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan nanti di kelompok kecil juga boleh. Mungkin kita pindah ke topik kedua praktikum kita. Dr. Elisa di pesawat? Ya. Ada bantal lehernya. Oh, lagi duduk santai. Baik, sekarang kita pindah pada praktikum histologi darah ya. Saya juga minta kalau ini mohon dikoreksi Dok, apabila ada yang perlu ada yang mau ditambahkan juga. Jadi ini adalah sediaan apusan darah ya.
kita kalau rehapusan darah itu misalnya kayak ini kita ambil misalnya di sumsum tulang ya, di mana di situ memang sel-sel darah ini dibentuk. Pertama akan saya bagi dulu kalau kita mengambil darah, kalau misalnya kita diambil darah, maka darah kita yang diambil itu selanjutnya disentrifus ya, diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga memisahkan komponen air dalam darah dan komponen selulernya ya, dimana kalau sudah disentrifus maka kita bisa lihat bahwa bagian darah itu 55% itu terdiri dari plasma. Plasma itu adalah komponen cair yang terdapat di dalam darah. Plasma pun itu di dalam plasma itu terdapat banyak ini ya, terus air H2O, kemudian ada nutrien ya, protein, terutama albumin, ada hormon di situ dan ada gas juga ya. Kemudian 45%-nya itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Makanya sekarang kita lihat ini sediaan darah yang banyak itu adalah sel darah merah kan, dominan sekali. Karena memang 45% dari komponen darah itu adalah eritrosit. Kurang dari 1% dari komponen darah itulah yang terdiri dari sel darah putih atau white blood cell yang ditunjuk itu. Jadi dia sedikit-sedikit saja karena memang jumlahnya, volumenya kurang dari 1% dari sel darah putih atau white blood cell dan platelet atau nama lainnya platelet itu trombosit ya. Nah, sel darah merah kalian bisa lihat ini ya, dia berbentuk bikonkav, bulat-bulat, kemudian di tengahnya itu terlihat kosong ya. Itu sebenarnya bukan lubang ya, cuman dia bagian yang memipih. Jadi sel darah merah itu bentuknya bikonkav, di bagian tepinya itu tebal, bagian tengahnya itu tipis seperti donat tetapi tidak berlubang ya, tipis. Nah, kalau makanya kita lihat di satu sediaan ini dia tampak seperti bagian yang kosong ya, karena dia tipis di situ. Jadi sel darah merah ini bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat merah ya dengan bagian yang tipis di tengahnya, bulat seperti donat karena bentuknya seperti karena dia tipis di bagian tengah. Sel darah merah itu tidak mempunyai nukleus ya, tidak ada intinya. Jadi dia tidak bisa membelah, dia dibentuk di sumsum tulang dan dia akan setelah dibentuk di situ dia akan diedarkan berada di dalam sirkulasi darah selama kurang lebih 120 hari. Kemudian dia akan ke lien. Nanti di lien dia akan diseleksi mana yang sudah tua disimpan, yang masih muda, yang masih bagus diedarkan kembali. Begitu ya. Kalau sudah tua dia akan dihancurkan nantinya salah satunya oleh makrofag. Begitu siklus hidup daripada sel darah merah. Nah, yang kalian lihat lagi ini di samping-sampingnya yang ditunjuk platelet itu nama lain dari trombosit ya. Trombosit ini juga tidak memiliki nukleus. Jadi dia sebenarnya tidak bisa juga kita katakan. Jadi dia tidak mempunyai komponen-komponen layaknya suatu sel ya yang ada sitoplasmanya, nukleusnya. Platelet ini lebih seperti dia itu dempul ya. Dia seperti fungsinya di dalam pembuluh darah atau vaskuler itu seperti dempul. Jadi dinding-dinding pembuluh darah yang mengalami lecet-lecet, luka-luka, maka platelet di situ akan terkumpul. Di situ dia akan menutupi dinding-dinding pembuluh darah yang lecet dan rusak ini sehingga tidak terjadi kebocoran keluar. Ya, tidak terjadi kebocoran sel-sel darah keluar. Jadi itu fungsi daripada platelet. Nah, jadi itulah ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti demam berdarah atau perdarahan ya dalam jumlah yang banyak, itu kita biasa tanyakan berapa trombositnya ya. Kalau turun trombositnya, wah bahaya, itu bisa terjadi perdarahan karena tidak ada yang akan menutupi bila terjadi kebocoran atau lecet-lecet di pembuluh darahnya. Kalau kadar trombosit kurang, makanya
Biasanya ini ilustrasi saja ya, ilustrasi kasus. Kalau ada demam berdarah selalu kita tanya apakah trombositnya semakin rendah kah, tinggi kah? Karena itu kita apabila sudah terjadi perdarahan, kebocoran, maka itu biasanya akan sulit ya, akan berlanjut ke fase yang lebih berat dari pasien. Ini tentang eritrosit, sel darah merah, dan platelet yang merupakan dua komponen yang terdapat di dalam pembuluh darah. Selanjutnya kita pindah kepada komponen sel darah putih, ya, sel darah putih atau white blood cell, ya. Secara garis besar kita membagi sel darah putih ini ke dalam dua kelompok. Satu kelompok di mana sitoplasmanya mengandung butir-butir granul spesifik, ya, atau kita sebut sel darah putih granulosit, dan ada yang sitoplasmanya tidak mengandung butir granula yang kita sebut agranulosit. Yang termasuk di dalam agranulosit itu ada dua, ya, yaitu monosit dan limfosit. Jadi limfosit dan monosit adalah sel darah putih di mana sitoplasmanya tidak mengandung butir granula. Nah, bagaimana kita membedakan antara monosit dengan limfosit? Monosit ini khasnya intinya itu besar. Jadi monosit itu adalah sel darah putih yang paling besar di antara teman-temannya yang lain, ya. Jadi khas ini kita lihat kan perbedaan besarnya dengan eritrosit, dia terlihat sangat dominan ya besarnya monosit itu. Dan yang kedua, intinya itu berbentuk seperti ginjal. Ini ya, atau ada juga yang bilang U-shape, atau ada juga yang bilang horseshoe, ya, seperti tapal kuda atau bentuk U atau bentuk ginjal. Ini dia monosit, ciri khasnya. Jadi dia adalah sel darah putih dengan ukuran yang paling besar dibanding sel darah putih lainnya, dibanding juga dengan eritrosit. Kemudian dia sitoplasmanya tidak ada granulanya, makanya namanya salah satu dari kelompok agranulosit. Kemudian intinya itu berbentuk seperti ginjal atau horseshoe, tapal kuda, ya. Itu adalah monosit. Monosit yang keluar dari pembuluh darah ya namanya menjadi makrofag. Ya, di makrofag itu adalah sebenarnya dari monosit, ya. Dia adalah monosit yang berada di jaringan atau di luar daripada pembuluh darah. Selanjutnya ini ya terlihat jelas di sini ya. Jadi tadi ciri khasnya dia besar, paling besar, sel darah yang paling besar dibandingkan eritrosit. Lihat dia bisa sampai 5 kali lebih besar dibanding eritrosit. Kemudian dia itu sitoplasmanya tidak ada granulanya. Jadi kemudian karena tidak bergranula maka sel inti selnya terlihat jelas berbentuk seperti ginjal, ya kan? Dibanding platelet dia sangat besar. Nah, agranulosit yang kedua ya adalah limfosit. Ya, itu yang tadi banyak sekali kita jumpai di organ-organ limfoid ya. Karena ini tadi limfosit itu juga ukurannya ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kalau ini limfositnya kecil. Kalau limfosit kecil itu dia biasanya yang belum teraktivasi, ya. Jadi dia limfosit yang imatur. Nah, kalau dia T-limfosit namanya thymocyte. Kalau dia sudah teraktivasi atau sudah berdiferensiasi, dia ukurannya semakin besar. Kalau dia limfosit kecil ini hampir sama ukurannya dengan eritrosit. Yang kedua, ciri khasnya dia itu intinya bulat, ya, hampir memenuhi seluruh selnya. Karena sitoplasmanya limfosit ini hanya sedikit, ya. Kita lihat itu di pinggir-pinggir sedikit saja kan sitoplasmanya. Nah, dan sitoplasmanya juga tidak mengandung butir granula spesifik. Jadi yang pertama, jadi jangan terkecoh oleh ukuran kalau limfosit, karena limfosit itu ada ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi kalian harus lihat intinya.
Kalau kalian lihat intinya bulat dan sangat mendominasi, ya, menyisakan hanya sedikit ruang sitoplasma, maka itu adalah limfosit. Dan intinya juga, karena intinya itu basofilik, nukleusnya basofilik, maka dia berwarna sangat biru, ya, limfosit ini. Nah, ini dia limfosit yang besar. Limfosit yang besar itu yang sudah berdiferensiasi, ya. Antara limfosit B dan limfosit T, Dok. Kalau dengan pewarnaan Giemsa untuk melihat sel darah tidak bisa, ya. Untuk membedakan antara limfosit B dan limfosit T itu memerlukan pewarnaan yang sangat khusus, ya. Namanya pewarnaan imunohistokimia. Bisa dibedakan melalui pewarnaan khusus imunohistokimia. Kalau dengan pewarnaan Giemsa tidak bisa. Ya. Ya. Selanjutnya kita pindah pada granulosit, yaitu sel darah putih dengan butir-butir granula pada sitoplasmanya. Ya, ada 3 jenis granulosit. Yang pertama adalah neutrofil, kemudian ada eosinofil, dan ada basofil. Yang pertama yang terlihat pada layar kalian ini adalah neutrofil. Apa ciri khasnya neutrofil? Neutrofil itu nama lainnya adalah polinuklear PMN, ya, polinuklear cell, ya, jadi karena bentuk nukleusnya itu bisa 2 sampai 5 lobulus. Jadi nukleus pada neutrofil itu bisa 2 lobulusnya sampai 5, 2, 3, 4 sampai 5, ya. Makanya polinuklear cell karena banyak macam bentuk nukleusnya, ya. Banyak sedikitnya lobulus pada nukleus ini menandakan usia dari neutrofil itu. Kalau dia neutrofil yang masih muda, lobulusnya sedikit. Kalau dia sudah tua usianya, lobulusnya juga bertambah banyak, ya. Itu khas daripada neutrofil. Nukleusnya terdiri dari banyak lobulus, makanya kadang bentuknya macam-macam ini neutrofil, ya. Kemudian yang berikutnya, granulanya, meskipun dia memiliki granulanya itu sangat halus, butir-butirnya itu sangat halus. Karena butir-butir granulanya sangat halus, maka nukleusnya tampak lebih jelas, ya. Tampak lebih jelas. Kemudian dari segi ukuran, neutrofil ini ukurannya bisa 2 sampai 3 kali besar ukuran eritrosit. Ya. Ya, itu. Ini neutrofil. PMN, ya, polinuklear cell, ya. Jadi macam-macam, kita bisa, jangan bingung ya kalau lihat ini apa, ini sel apa, ini neutrofil, lihat nukleusnya. Kalau nukleusnya lobus-lobusnya begini, ini berarti itu adalah neutrofil. Jadi neutrofil ukurannya 2 sampai 3 kali dari ukuran eritrosit. Kemudian dia mengandung butir granula spesifik, cuman karena butir-butir granulanya sangat halus sehingga dan sangat eosinofilik, ya, sehingga nukleusnya jadi tampak lebih jelas. Nukleusnya terdiri dari 2 sampai 5 lobulus, di mana lobulus pada nukleus neutrofil ini ditentukan jumlahnya dari usia neutrofilnya. Kalau dia masih muda sedikit, kalau dia sudah tua banyak. Baik, selanjutnya adalah sel granulosit yang lain adalah eosinofil, ya. Eosinofil dikatakan eosinofil karena butir-butir granula pada sitoplasmanya itu kemerahan, eosinofilik, ya, kemerahan. Jadi di sini perbedaan antara eosinofil dan neutrofil. Pertama, butir granulanya lebih kasar sehingga intinya terlihat lebih samar dibanding tadi neutrofil, ya. Neutrofil itu granulanya halus sehingga intinya sangat jelas kelihatan. Kalau eosinofil, butir-butir granulanya eosinofilik jadi kemerahan, tetapi
karena dia lebih besar, jadinya lebih kasar tampaknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inti eosinofil itu terdiri dari 2 lobus, 2 saja, ya, 2 lobus. Jadi ini inti daripada eosinofil, tidak seperti neutrofil bisa 2, bisa 4, bisa 5, tetapi eosinofil selalu 2 saja intinya. Ya, butir granulanya lebih merah, lebih kasar, ukurannya lebih besar. Besar dibanding contoh yang tadi, kemudian dia lebih merah, ya. Dia lebih besar, lebih merah, dan kalian lihat itu intinya terdiri dari 2 lobus, ya. Nukleusnya terdiri dari 2 lobus, dan sitoplasmanya kita lihat butir-butir granulanya tampak kasar dan merah besar. Itu eosinofil. Selanjutnya, terakhir ini adalah basofil. Ya. Basofil itu disebut basofil karena butir granulanya itu basofilik. Artinya dia kebiruan, keunguan, ya, dan dia kasar, ya. Kan inti basofil juga, butir granulanya basofil juga, basofil sehingga dia overlapping, ya, makanya warnanya tidak jelas, ya, karena warna yang sama butir granula di sitoplasmanya juga sifatnya basofilik. Nukleus juga karena nukleus kan basofilik, ya, jadi basofilik sehingga intinya terlihat samar, ya. Inti daripada basofil ini terlihat samar. Dia juga terdiri dari lobulus, ya, 2-3 lobulus, tetapi kita lihatnya samar-samar karena di latar belakang daripada butir-butir granula yang kasar dan basofilik. Ya, itu adalah basofil. Contoh lainnya mungkin Pak Anas ada, kita bisa lihat. Nah, ini dia, ya. Oh, tuh kan mirip-mirip limfosit. Tetap kalau dia begini, tapi kalau limfosit kita masih bisa lihat sitoplasmanya meskipun sedikit. Kalau ini kasar, ya. Butir-butir granulositnya kasar dan basofilik. Nukleus kan memang juga basofilik, ya. Inti itu sifatnya basofil sehingga intinya terlihat amat samar. Warnanya kebiruan atau keunguan. Itu basofil. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Ya, nanti kita akan jelaskan apabila kalian mau bertanya di kelompok kecilnya nanti, ya. Apabila sudah tidak ada yang mau ditambahkan dari para dosen-dosen, maka saya akhiri penjelasan tentang organ limfoid dan darah pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan ke Pak Anas kembali. Terima kasih Dr. Mirna atas penjelasannya. Baik, teman-teman semua, berhubung karena kita punya asisten lagi ujian semua, jadi mungkin kita tidak masuk di kelas kecil. Jadi penjelasan untuk apa yang kalian gambar nanti akan kita lanjutkan di sini saja, ya, di kelas besar. Jadi silakan teman-teman perhatikan apa yang mesti teman-teman gambar. Oke, silakan. Boleh sapa Dr. Itzar. Baik, Dr. Itzar, bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dokter.
mohon izin dok. Saya Iktar, asisten dosen angkatan 13. Hari ini ya saya akan menggantikan teman dari asisten 19 untuk membawakan asistensi gambar yang harus dilaporkan pada laporan praktikum untuk praktikum hari ini. Share Ica. Oh ya, tapi minta tolong ke Anas tabe. Kasih banyak Dokter Robi. Ya. Terima kasih banyak dok. Ya, tapi dokter mohon izin dok untuk memulai. Jadi untuk teman-teman praktikan semuanya ada beberapa preparat yang harus kita laporkan dalam laporan praktikumnya ya. Ada dua sistem, yaitu sistem limfoid dan sistem hematopoietik. Untuk preparat pertama yaitu limfonodus. Di sini kita diminta untuk menunjukkan beberapa struktur. Mohon untuk dituliskan nama sediaannya, pembesarannya, dan pewarnaannya apa ya. Jadi ini nanti kalau digambar, yang pertama yang kita harus tunjukkan adalah kapsula fibrosa. Karena Sabe mohon izin boleh dikasih jadi co-host Kak, supaya bisa annotate. Kuat. Dewa. Sambil menunggu, jadi penunjukan pertama di preparat limfonodus ini adalah kita minta untuk ditunjukkan adalah bagian dari kapsula fibrosa di bagian paling luar. Kemudian ada bagian kapsula fibrosa yang menjorok ke arah dalam, ke arah korteks, yaitu kita sebut sebagai trabekel ya, nanti ditunjukkan sebagai trabekula. Kemudian ada celah di antara kapsula fibrosa dan parenkim dari limfonodus, kita sebut itu sebagai sinus marginalis atau sinus subkapsularis. Kemudian ada juga celah di antara atau di sekitar dari trabekel, kita sebut sebagai sinus trabekularis. Di korteks kita diminta untuk menunjukkan bagian yang bulat-bulat warna putih ini yang ada di bagian tengah dari parenkim, itu yang kita sebut sebagai nodulus lymphaticus. Di dalamnya ada centrum germinativum ya. Kemudian bagian paling tengah dari parenkim limfonodus kita sebut sebagai medula. Jadi ada 5 ya penunjukan: kapsula fibrosa, trabekel, kemudian nodus lymphaticus, kemudian sinus, 2 sinus, sinus marginalis dan sinus trabecularis, serta bagian medula. Ya. Baik, karena Sabe. Ya, yang kedua adalah preparat lien, sama dengan preparat limfonodus sebelumnya. Di bagian paling luarnya akan kita minta tunjukkan adalah kapsula fibrosa. Ya, jadi yang paling luar di sebelah kiri arah sudut jam 10 kita ini, semuanya dari ujung ke ujung ini adalah kapsula fibrosa. Kemudian ada bagian kapsula fibrosa yang menjorok ke arah korteks, kita sebut sebagai trabekel. Ya. Ya, terima kasih karena sampai saya sudah jadi co-host. Ya. Oh ya. Oke, jadi ini adalah bagian dari kapsula fibrosa ya, yang saya tandai dengan warna merah. Kemudian ada bagian kapsula fibrosa yang masuk ke arah korteks, ini kita sebut sebagai trabekel. Kemudian celah di bawah kapsula fibrosa kita sebut sebagai sinus subkapsularis, dan celah di antara atau di sekitar dari trabekel kita sebut sebagai sinus trabecularis. Kemudian kita juga minta untuk ditunjukkan pulpa alba dan pulpa rubra. Pulpa alba adalah bagian yang dilingkari ini, yang kita sebut sebagai nodulus lymphaticus, dan ada arteri centralis dari liennya. Kemudian kita minta untuk ditunjukkan medula dari lien di bagian ini, dan untuk pembesaran dan pewarnaannya mohon untuk tidak lupa juga dituliskan. Oke.
Sampai karena slide berikutnya Kak, sampai. Berikutnya adalah tonsilla palatina. Di tonsilla palatina ini adalah bagian dari limfonodus, organ limfoid yang tidak dilapisi oleh kapsula fibrosa, tapi dilapisi oleh epitel berlapis cepeng tidak bertanduk. Jadi yang pertama yang ditunjukkan adalah ini, bagian paling luarnya, di dalamnya ada nodulus limfatisi, kemudian celah di sini adalah kripte, kemudian ini adalah benda liur atau special Copperhead. Jadi ada 4 penunjukan di tonsilla palatina yang kita minta untuk dilaporkan ya, saya ulangi. Yang bagian ini adalah bagian dari epitel berlapis cepeng tidak bertanduk, kemudian yang bulat-bulat di bagian parenchymnya itu adalah nodulus limfatisi atau nodulus limfaticus, kemudian celah adalah kripte, dan bagian yang terlepas ini kita sebut sebagai benda liur atau special Copperhead. Ya. Sampai kanan preparat berikutnya Kak. Baik. Untuk timus kita ada 2 sediaan, timus anak dan timus dewasa. Ada 4 indikator ya yang harus kita perhatikan. Dalam menggambar pun sama ya. Jadi untuk timus anak kita akan menggambar lebih banyak limfosit sehingga bagian-bagian yang warna ungu ini itu akan tampak lebih banyak. Sedangkan 3 indikator lainnya adalah jaringan lemak, hastal body, dan jaringan ikat. Di timus anak 3 komponen ini adalah komponen yang jumlahnya sedikit. Sedangkan di timus dewasa itu 3-nya banyak, sedangkan limfositnya cenderung lebih sedikit ya. Jadi ini adalah bagian dari jaringan ikat ya yang membentuk septa-septa di timus. Kemudian yang onion appearance ini jaringan epitikoler itu adalah hastal body ya, bagian dari hastal body. Mohon untuk ditunjukkan 4 komponen ini. Jadi limfosit yang ini yang semua yang warna ungu ya, kemudian jaringan ikat, kemudian hastal body, dan jaringan lemak. Jaringan lemak biasanya kita temukan di sekitar jaringan ikat juga, namun karena di timus anak ini sedikit jumlahnya, jadi kadang-kadang kita hanya dapati sangat-sangat minim ya. Jadi biasanya ada di luar-luar. Kalau misalnya kita lihat nanti perbandingannya di timus dewasa akan banyak sekali jaringan lemak yang kita dapatkan. Oke, jadi ini 4 penunjukan, kemudian tulis nama sediaan, pembesaran, dan pewarnaannya, ya. Ya, baik Kak, Tabe. Ya. Selanjutnya, preparat kelima adalah timus dewasa, di mana kita tadi juga sudah membahas, ya, ada 4 indikator di timus yang kita harus gambarkan. Yang warna pink kita lihat ini atau keunguan, ini adalah limfosit, sel-sel limfosit, ya. Kemudian ada hastal body ya yang berbentuk lamel-lamel konsentris ini onion appearance. Kemudian ada jaringan ikat dan jaringan lemak ya, yang jaringan lemak. Jadi 4 juga indikator. Di sini mohon diperhatikan bahwa kita harus menggambar semirip mungkin dengan preparat aslinya sehingga di timus dewasa yang banyak itu adalah jaringan-jaringan selain limfosit ya. Jadi ada jaringan ikat, jaringan lemak, dan hastal body. Itu yang dominan mengisi parenkim dari timus dewasa. Sedangkan limfositnya kita bisa gambarkan tersebar di sekitar area-area tersebut. Baik. Ya. Oke. Berikutnya kita akan diminta untuk menggambar satu slide khusus untuk hastal body. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat komponen hastal body dengan pembesaran 40 kali dengan pewarnaan HE, di mana yang kita minta adalah gambaran onion appearance. Jadi ini adalah lamel-lamel ya, berbentuk lamel-lamel, jadi nanti bisa dilihat lewat preparat ini atau bisa juga dicocokkan dengan atlas yang teman-teman sudah punya, baik e-book ataupun buku cetak ya. Nanti ditunjukkan ini adalah bagian dari hastal body, sedangkan yang di sekitarnya yang sel-sel yang tersebar ini warna merah keunguan, ini adalah sel-sel limfosit. Ya, kalau misalnya kita dapati ada jaringan ikat, bisa digambarkan jaringan ikat juga. Tapi kalau misalnya di preparat ini karena kita mau fokus ke hastal body, boleh hastal body dan limfositnya saja yang diberikan penunjukan. Ya. Baik. Tapi saya koreksi sedikit, yang pembesaran itu ini dia 4 kali ya, bukan 40 ya. Kemudian tonsilla palatina juga 4 kali ya, jadi bukan 40. Jadi pembesaran 4 kali semua. Oke, kita lanjut. Ya, baik, terima kasih Kak Anas. Ya,
Berikutnya kita akan praktikum untuk sediaan hapusan darah. Sediaan hapusan darah kita tahu teman-teman bahwa ada 5 komponen utama yang harus kita bedakan morfologinya ya. Yang pertama itu adalah platelet, yang kedua adalah eritrosit, kemudian ada leukosit yang terbagi atas beberapa jenis ya, ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit dan monosit. Jadi totalnya 7. Di sediaan pertama di sistem hematopoietik ini kita ditampilkan satu sediaan whole blood ya, whole blood. Ada sebenarnya di dalam satu sediaan ini ada juga sel emas, kemudian ada NK sel dan seterusnya. Tapi yang kita mau perhatikan adalah komponen darah mayor yang tadi saya sebutkan. Di sediaan ini kita diminta untuk gambarkan saja eritrosit ya. Jadi semua ini adalah eritrosit. Sedangkan yang sitoplasmanya warna ungu ini sebenarnya adalah leukosit ya. Sebenarnya adalah leukosit, namun karena ini pembesarannya adalah pembesaran yang kecil, maka kita lihat tampilan yang luas, yang banyak jumlah eritrositnya. Bagaimana kita tahu bahwa jumlah normal eritrosit itu sekitar 4 juta ya dalam 1 ml darah. Jadi di sini kita minta tunjukkan saja 2, ini adalah eritrosit, dan yang ungu sitoplasma dan intinya ini adalah leukosit. Karena kita belum bisa lihat bedakan leukosit jenis apa dia ya. Jadi kita minta untuk ditunjukkan sebagai leukosit saja. Ya, baik Kak. Di preparat berikutnya di sistem hematopoietik kita akan disajikan satu sediaan tampilan sel darah merah, di mana di sini kita mau Anda menggambar dan melaporkan bentuk morfologi dari eritrosit, yaitu bentuknya bikonkav dengan inti yang lebih pucat, bagian tengah yang lebih pucat karena tidak memiliki inti. Kemudian kalau teori dikatakan bahwa diameternya sekitar 7,5 mikron dan tebalnya sekitar 2 mikron. Namun karena itu tidak bisa kita ukur, maka kita minta untuk tunjukkan saja sel-sel eritrositnya. Ya, ini semua adalah sel-sel eritrosit secara histologi dengan 2 dimensi. Ya. Kemudian di sekitar dari eritrosit kita temukan adanya trombosit atau kepingan-kepingan darah. Platelet ini awalnya adalah sebenarnya megakariosit, dia adalah prekursor untuk sel yang akhirnya kemudian sitoplasmanya terlepas dan membentuk platelet. Ya, jadi ini yang kepingan-kepingan di sekitar dari sel darah merah itu kita tunjukkan sebagai trombosit atau platelet. Ya, jadi ada 2 yang kita minta ditunjukkan di sini deh, ada eritrosit dan ada trombosit. Baik. Ya, kita masuk ke bagian dari leukosit ya. Jadi leukosit ini terbagi atas 2 secara garis besar, ada yang granulosit dan agranulosit. Yang granulosit ada 3, yaitu neutrofil, basofil dan eosinofil, sedangkan yang agranulosit itu ada limfosit dan monosit ya. Jadi preparat pertama di leukosit ini adalah monosit jenisnya ya. Yang kita minta tunjukkan adalah nukleusnya, inti sel dan sitoplasmanya saja. Jadi penunjukannya inti sel dan sitoplasma. Namun cara menggambarnya mohon diperhatikan bagaimana bentuknya dia punya inti sel ya. Kita harus sesuaikan bahwa dia punya inti sel mirip seperti kapal kuda ya, begitu ya. Kemudian di bagian dari sitoplasmanya dia jernih, tidak ada granul, sehingga kita bisa lihat bahwa tidak ada semacam butiran-butiran atau pasir-pasir di bagian sitoplasmanya. Dia kosong saja. Jadi kita warnai inti selnya sedikit lebih gelap dari sitoplasma, dan yang ditunjukkan cuma 2 saja, inti sel monosit dan sitoplasma dari monosit. Ya. Sel leukosit yang agranul yang kedua adalah sel limfosit. Secara teori sebenarnya limfosit terbagi atas 2 ya teman-teman, ada limfosit B dan limfosit T. Namun untuk pewarnaan GEMSA ini kita tidak bisa bedakan keduanya, kita butuh pemeriksaan IHC. Namun secara histologi kita minta untuk digambarkan juga inti sel dan sitoplasmanya saja. Jadi inti selnya di sini mengisi sekitar 70-80% dari sitoplasma. Kemudian sitoplasmanya
selebihnya ya, jadi sekitar 20-30%. Kemudian juga karena dia agranul, maka dia kita gambarkan bersih saja, jernih. Tidak ada pigmen-pigmen, maaf, tidak ada granul-granul atau pasir-pasir di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya kita gambar nanti, mohon diperhatikan bahwa kita harus gambar sitoplasma misalnya begini. Kemudian inti selnya harus ukurannya besar ya, mengisi sekitar 70-80%. Jadi kita harus gambar cukup full ya, dia punya inti sel cukup full mengisi seluruh ukuran sel. Baik, ya. Oke, kemudian yang ketiga dari preparat leukosit adalah neutrofil. Neutrofil adalah sel yang bergranula, namun granulanya itu netral ya. Ingat saja karena dia netral, jadi warnanya hampir sama dengan warna sitoplasma. Neutrofil ini kita bisa cirikan dia dengan beberapa lobus dari dia punya inti sel ya, bisa lebih dari dua lobus. Jadi seakan-akan terpotong-potong atau bersegmen-segmen ya. Nah, nanti kita gambar ada inti sel juga yang ini yang warna ungu, kemudian ada sitoplasma ya. Sitoplasmanya dia ada granula jernih ya. Jadi bisa kita gambarkan warna ungu dia punya inti sel dengan beberapa lobus-lobus itu. Kemudian kita gambar sitoplasmanya misalnya pakai warna peach ya, yang agak muda-muda sedikit, sedangkan granulnya karena dia adalah granula yang tidak berwarna yang netral ya, kita bisa gambarkan mungkin dengan warna kuning ya, dengan warna kuning di titik-titik sitoplasmanya. Itu supaya menandakan bahwa kita paham bahwa di neutrofil itu ada granula-granula di bagian sitoplasmanya, namun karena warnanya netral ya, jadi dia tidak sama dengan warna inti, dia tidak basofilik atau dia tidak eosinofilik juga seperti dua leukosit yang lain. Jadi di sini yang diminta tunjukkan ada 3 ya, inti sel, sitoplasma, dan granul. Baik, saya kira jelas ya teman-teman. Yang kedua, yang keempat dari preparat dari leukosit adalah eosinofil. Diambil dari kata eosin dan filik ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini granulnya sewarna dengan eosin, yaitu lebih asam atau lebih merah warnanya ya. Jadi sama dengan preparat sebelumnya, kita diminta untuk menunjukkan 3, yaitu inti sel, sitoplasma, dan granul. Di mana yang membedakan di sini adalah warna dari granulnya. Jadi ini adalah inti sel yang warna ungu, kemudian kita gambar bisa warna peach lagi, dia punya sitoplasma, kemudian di dalam granulnya kita gambarkan dengan warna merah atau warna marun ya, supaya kita bisa bedakan dia dengan basofil nanti dan neutrofil yang tadi. Jadi ada 3 juga penunjukan. Satu adalah inti sel warnanya ungu, kemudian sitoplasma warnanya peach atau agak terang-terang sedikit, kemudian granulnya warna kemerahan atau warna marun ya. Baik, saya kira ini juga cukup jelas. Kemudian yang terakhir dari preparat leukosit adalah basofil. Basofil diambil dari kata baso dan ya, jadi kita bisa tahu bahwa dia lebih basah, dia punya sifat, jadi warnanya warna keunguan ya, warna biru. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa bedakan yang mana inti dan yang mana granul karena warnanya sama-sama basofilik ya, sehingga kita bisa gambarkan sama seperti tadi, kita gambarkan sitoplasma, kemudian kita gambar inti sel misalnya di sini warna ungu, dan kemudian kita gambarkan granul-granul atau pasir-pasir yang berwarna ungu juga. Jadi warna yang kita pakai untuk menggambar inti sel itu juga yang dipakai mewarnai granul ya. Penunjukannya juga 3, inti sel, sitoplasma, dan granul ya. Jadi di granulnya masing-masing kita bisa kasih dalam kurung warna merah atau eosinofilik dan warna biru atau basofilik ya. Baik, saya kira cukup jelas juga yang untuk preparat ini deh. Oh ya,
Baik, apakah ada pertanyaan mengenai laporan praktikumnya, apa-apa yang harus digambar dan apa-apa yang harus dilaporkan sebagai laporan praktikum? Silakan, siapa ini? Ausaf. Baik, terima Iya. kasih atas kesempatan yang diberikan, Dok. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ausaf dari kelas B dengan absen 005. Yang ingin saya tanyakan, dalam laporan praktikum, bagaimana dengan pewarnaan dan pembesaran pada preparat darah? Terima kasih sebelumnya, Dok. Iya. Sel-sel darah, terutama limfosit, terutama leukosit, itu semuanya kita ambil dengan pembesaran di atas 40 kali. Bahkan kita butuh biasanya minyak emersi untuk bisa melihat sediaan darah, ya. Jadi minimal 40 sebenarnya untuk bisa kita dapat sel-sel darah itu. Kemudian untuk sediaannya semua tentu saja adalah hapusan darah tepi, ya. Jadi diambil dari darah perifer, kemudian kita bikin slide-nya. Di sana ada whole blood yang kelihatan, semua jenis sel bisa kita dapat. Yang saya sebutkan tadi, tidak hanya yang 8 yang kita praktikumkan di sini, tapi selain yang 8 itu sebenarnya ada juga NK sel dan ada juga sel mas sebenarnya. Tapi kita tidak praktikumkan itu di sini, jadi mungkin tidak dibahas ya di dalam laporan praktikum. Pewarnaannya adalah pewarnaan Giemsa yang umum dipakai untuk mewarnai hapusan darah tepi. Jadi bisa dituliskan semuanya Giemsa. Kalau misalnya ada urusannya. Apakah cukup menjawab, Dek? Mohon maaf karena ada yang bertanya juga tadi, Dokter. Oh iya. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, Ya. atas jawabannya, Dok. Saya Rayu Kamran. Kalian tanyakan, Dek. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayu Kamran dari kelas A dengan NIM 3, NIM terakhir 036. Saya ingin bertanya, Dok, tentang praktikum jaringan darah. Jadi saya ingin konfirmasi yang kita lakukan itu atau yang kita gambar itu ada 8 gambar, Dok, atau 7 gambar, Dok? Soalnya yang dijelaskan tadi itu ada 8 gambar, sementara format yang diberikan itu cuma 7 tabel. Oh iya. Tapi Kanes mungkin ditambah saja Kanes di tabelnya, Kak, boleh, Kak? Ditambah saja kotanya. Iya, ditambah saja kotanya. Ya boleh, tambah kotanya 1 saja. Oh baik, terima kasih, Dok. Iya. Baik, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada banyak tadi angkat tangan, kayaknya pertanyaannya sama ya. Sudah tidak ada lagi ya? Jadi kita tidak masuk lagi di kelas kecil. Jadi di sini teman-teman kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan mengenai laporannya, mengenai apa yang mesti kalian tulis di laporan, silakan ditanyakan memang sebelum kita menggambar secara offline. Oke, masih ada satu, Safira. Silakan, Dek. Dok, izin bertanya, saya mau konfirmasi itu yang digambar, yang ditunjuk di hasil body itu apa-apa, Dok? Oke, baik. Jadi di hasil body kita diminta untuk menggambarkan morfologinya terlebih dahulu ya secara histologis. Jadi kita harus menggambar jaringan epitelioretikular yang berbentuk lamel-lamel atau berbentuk onion appearance ya, berbentuk onion appearance ya, itu cara menggambarnya. Karena epitelioretikular sel itu terbagi atas terdiri dari beberapa jenis sel, maka kita harus perhatikan gradasinya juga. Ada yang merah muda dan ada yang merah terang ya. Jadi gambarnya ada yang tebal dan ada yang tipis begitu ya. Nah, yang ditunjukkan di situ cuma 2 saja bagian dari hasil badinya dan limfosit yang ada di sekitarnya ya. Tidak ada limfosit juga, gambar juga limfosit, jangan cuma onion saja ya yang digambar, yang onion appearance-nya, tapi gambar juga limfosit yang ada di sekitarnya. Jadi setelah kita gambar itu yang onion appearance, kasih titik-titik warna merah ungu di sampingnya ya, warna merah dan warna ungu di sampingnya, tunjukkan itu sebagai limfosit.
Cukup jelas, Dek, Safira? Iya dok, terima kasih banyak dok. Baik, ya. Oke, selanjutnya Zulkifli, ada? Tapi dok, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rahman dari kelas A. Di sini saya ingin bertanya dok, untuk tadi perbesaran untuk setiap leukosit itu kan dikatakan lebih besar dari 40. Berarti kita tulis saja di lapraknya nanti dok, lebih besar dari 40 dok. Oh ya, karena mungkin ditulis 40 saja Kak, atau bagaimana itu Kak? Untuk sediaan hapus darah itu biasanya kita pakai perbesaran 100 kali ya dengan wide dimensi untuk bisa melihat lebih jelas sel-sel yang ada di sediaan hapusan darah. Jadi tulis saya 100 kali. Nah, berarti diseragamkan semuanya 100 saja deh berarti. Ya. Diseragamkan 100 semuanya ya. Jadi dari eritrosit sampai terakhir ditulis 100 kali semuanya. Pokoknya semua yang ADT, semua yang hapusan darah tepi, tulisnya 100 kali saja. Bagaimana Zul? Oh ya, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sekarang selanjutnya saya ada Olah si Kartika, silakan. Dok, izin bertanya, untuk yang bagian lien tadi itu apa saja yang harus ditunjuk? Bagian lien, baik. Di bagian lien itu kita tadi sudah dikoreksi sama Pak Anas ya. Untuk pertama kita harus tulis nama sediaannya, lien atau limpa ya, atau spleen. Yang kedua kita harus tulis pembesarannya. Yang ditunjukkan tadi adalah pembesaran 4 kali. Kemudian pewarnaannya adalah hematoksin diosin atau He. Untuk penunjukannya, yang pertama kita harus tunjukkan kapsula fibrosa, ya, yang bagian paling luar. Kemudian yang kedua adalah trabecula. Yang ketiga adalah sinus marginalis. Yang keempat adalah sinus trabecularis. Yang kelima adalah pulpa alba. Yang keenam adalah pulpa rubra. Yang ketujuh adalah sinus medullaris. Ya. Kemudian ada batas antara korteks dan medula. Jadi 9 penunjukan semuanya. Ada 9 penunjukan. Jadi kita kasih batasan yang mana saya mohon izin untuk annotate lagi. Yang pertama itu kita tulis ini sediaannya ya. Oke. Kedua, pembesarannya ini diganti jadi 4 kali, kemudian pewarnaannya adalah He. Penunjukan pertama di gambarnya adalah ini, kapsula fibrosa. Kedua adalah trabekel. Ketiga adalah sinus marginalis. Keempat adalah sinus trabecularis. Kelima adalah pulpa alba. Pulpa alba ini bisa kita tunjukkan 2 lagi, centrum germinativum dan arteri, ya. Yang arteri. Kemudian di sini dari sini sampai sini kita tuliskan sebagai korteks. Sedangkan ini sampai sini kita sebut sebagai medula. Ya. Kemudian ada celah di bagian medula. Ini misalnya itu adalah sinus medullaris. Sebenarnya lebih baiknya sebenarnya kalau misalnya kita geser sedikit ke sini nanti akan lebih jelas kelihatan ya. Itu sinus medullaris. Kemudian penunjukan terakhir adalah pulpa rubra. Jadi semua yang di luarnya centrum germinativum itu adalah pulpa rubra. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9 semuanya. 9 tambah 3 yang di atas berarti 12. 12 ya yang harus ditulis. Cocok Ji dengan tulisan tak? Ya dok. Oke. Selanjutnya masih ada Fuad. Ya dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bukan bertanya sih, lebih ke pendapatnya tadi Rayu yang mengatakan ada 8 sediaan. Kalau menurut saya yang saya tulis tadi ada 7 dok, bukan 8. Ada sel darah merah, neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, limfosit, dan hapusan darah. Terima kasih. Plateletnya sama eritrositnya dikasih terpisah tidak? Oh, dikasih terpisah dok? Iya. Oh iya, terima kasih dok. Iya. Iya, jadi eritrosit 1 sediaan, kemudian platelet atau trombosit, kemudian leukositnya ada 5 ya. Ada 5. Oh ya tahu 7 jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini awal.
Oh, hapusan darah yang 4 kali kayaknya, yang panas yang whole blood yang banyak sekali eritrosit yang sebelumnya. Yang ini kayaknya jadi 8. Sediaan hapusan darah. Jadi ini tambah 1 di sediaan secara hapusan darah keseluruhan. terus masing-masing sel masing-masing 1 nanti. 7 sel tambah sediaan ini, sediaan umum deh. Siapa tadi itu namanya yang bertanya? Fuad. Oh iya, terima kasih dok. Iya. Oke, masalah teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada masalah. Oke, Yusran. Kita masalah waktu 5 menit ya. Yusran. Dok, izin bertanya untuk ini sediaan hapusan darahnya apa saja yang ditunjuk dok dan apa saja yang dijelaskan dalam gambar ini dok. Terima kasih. Siapa yang dengar penjelasannya apa yang ditunjuk di sini deh? Sahabat saya dok. Ya. Untuk sediaan hapusan darah yang saya dengar tadi yang ditunjuk itu ini yang titik-titik merah-merah banyak eritrosit, terus ini leukositnya yang belum bisa dibedakan antara ini neutrofil kah, monosit kah, apakah yang jelas belum bisa dibedakan dok. Terima kasih dok. Jadi 2 saja deh Yusran. Jadi yang merah, yang bulat-bulat, yang bikonkav dan pucat di tengahnya itu kita tunjuk eritrosit, sedangkan yang intinya ungu ini semua adalah leukosit. Jadi 2 saja penunjukannya. Kenapa leukosit langsung ditulis? Karena kita tidak bisa dibedakan diferensiasinya dia apa. Ya, belum cukup jelas untuk ditunjukkan apakah dia neutrofil kah, eosinofil kah, basofil kah, limfosit kah, atau monosit kah, ya. Ya, jadi leukosit dan eritrosit saja. Cukup jelas tidak, Yusran? Ya, cukup jelas dok. Terima kasih banyak dok. Baik. Oke, satu orang lagi, Muhammad. Siapa ini? 042. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Tapi saya ingin bertanya untuk sediaan hapusan darah ini perbesarannya, dia perbesaran berapa kali? Perbesaran 100 kali deh. Iya, apakah Afif kah nama panggilannya? Iya, 100 kali deh, semuanya diseragamkan ya. Oh, iya. Jadi dari depan ke belakang semuanya diseragamkan untuk sel. Ya, untuk selnya. Ya, untuk sel darah. Ya, terima kasih banyak, Dok. Baik, ya. Oke, baiklah. Masalah sekitar 3 menit. Yang masih mau bertanya silakan. Zulkifli. Terakhir mungkin 3 menit lagi deh. Zul terakhir mungkin ya. Oh iya dok, jadi saya ingin bertanya dok, sebelumnya di sini kan sediaan hapusan darahnya ini eritrositnya kecil-kecil kayak titik-titik saja dok, tetapi ada tadi yang gambar preparat yang lain itu eritrositnya besar-besar dok, apakah disamakan saja semua perbesarannya? Oh iya, oke. Mungkin yang hapusan darah yang umum mungkin bisa 40 Kak Anas, yang ini Kak? 10 kali ini dok kayaknya. 10 kali, oh iya baik. Jadi yang sediaan hapusan berarti yang ini 10 kali, terus yang masing-masing sel nanti jadinya 100 kali. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih Dr. Iksar atas kesediaannya ini hari menggantikan kakak-kakak asisten kita yang lagi ujian. Selanjutnya teman-teman semua silakan menggambar secara offline dan jangan lupa kumpulkan gambarnya tepat waktu. Hari ini kita selesai jadwalnya sebetulnya 13.50 ya, jadi 15 menit setelah 13.50 semua gambar harus terkumpul ke asisten masing-masing ya. Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Iksar, terima kasih dokter-dokter masih ada di sini, Dr. Aco, Dr. Batari, Dr. Tuti, sama ada Kakak Maman ya.
Oke, baik teman-teman, untuk ini hari praktikum organ-limfoid dan jaringan darah kita akhiri. Jadi silakan kalian menggambar, silakan belajar untuk ujiannya ya. Jadi ini terakhir untuk histologi biomedik 1. Sampai ketemu nanti di biomedik 2. Baiklah teman-teman, untuk hari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Recording pagi. stop. Waalaikumsalam. Banyak dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Makasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Panas.